Pernah ngerasa nggak udah capek, udah usaha, tapi hasilnya kayak nggak kemana-mana? Di fisika, ini bukan drama, ini soal usaha dan energi. Usaha itu dipengaruhi oleh tiga hal. Yang pertama ada gaya, biasa disimbolkan dengan huruf F besar. Kemudian ada jarak yang disimbolkan dengan S kecil. Dan yang terakhir ada arah yang disimbolkan dengan huruf theta. Seperti ini. Dalam fisika sendiri, ada banyak jenis usaha yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah besar usaha jika gaya yang bekerja searah dengan perpindahan. Ini dirumuskan dengan rumus W sama dengan F kali S. W ini adalah usaha, F adalah gaya yang bekerja pada benda, dan S ini adalah perpindahannya. Yaitu bisa digambarkan seperti ini. Ini posisi benda 1 atau benda awal, kemudian ini posisi benda 2 atau benda akhir. Gaya yang kita lakukan pada benda ini ke arah sini. Ini gaya yang kita lakukan. Kemudian perpindahannya juga ke arah sini. Ini yang disebut dengan gaya searah dengan perpindahan. Rumusnya W sama dengan F kali S. Sebuah benda didorong dengan gaya F sama dengan 20 Newton dan berpindah sejauh S sama dengan 5 meter searah dengan gaya. Berapakah usaha W yang dilakukan? Tulis jawabanmu di komentar. Yang kedua, besar usaha jika gaya yang bekerja membentuk sudut dengan arah perpindahan, yaitu rumusnya W sama dengan F dikali cos theta dikali S. Nah, W ini adalah usaha, F adalah gaya yang bekerja pada benda, kemudian cos theta ini adalah sudut antara gaya dan perpindahan. S ini adalah perpindahan. Bisa digambarkan seperti ini. Ini posisi benda 1, ini posisi benda 2. Dan gaya yang kita berikan ke benda ini ke arah sini. Ini gaya yang kita berikan. Dan ini adalah perpindahannya ke arah sini. Maka antara gaya yang kita berikan dengan perpindahan ini akan membentuk sudut. Ini dinamakan sudut theta. Ini adalah sudut antara gaya yang kita berikan dan juga perpindahannya. Di rumus ini ada cos theta. Artinya kalau arah gaya salah, hasilnya bisa kecil, bahkan nol. Seperti dalam hidup, usaha keras ke arah yang salah itu bukan kurang kuat, tapi salah fokus. Makanya ada orang santai tapi hidupnya maju, bukan karena males, tapi arahnya benar. Dalam fisika, kapan usaha bernilai negatif? Usaha negatif terjadi ketika arah gaya berlawanan dengan arah perpindahan, sesuai rumus dang W Cha U Fx Sx cos T dengan cos T bernilai negatif. Contohnya adalah gaya gesek pada benda yang bergerak. Kalau gaya kita justru melawan arah gerak, apakah kita sedang bergerak atau sebenarnya menahan diri sendiri? Kemudian jenis usaha yang ketiga yaitu besar usaha jika gaya yang bekerja tidak menyebabkan perpindahan. Bisa dituliskan dengan rumus W sama dengan F kali S. Ini sama dengan atasnya, tapi tidak sama juga. Bisa digambarkan seperti ini. Ini adalah benda yang kita akan berikan gaya, kemudian ini adalah perpindahannya. Bisa diibaratkan benda ini adalah tembok yang kita dorong, otomatis kan tidak bergerak. Meskipun kita sudah berikan gaya di sini, tapi karena benda ini tembok atau bisa dikatakan benda ini tidak bergerak, maka tidak menyebabkan perpindahan. Maka sama saja dengan perpindahannya sama dengan 0. Jadi sama saja usahanya yaitu 0. Kalau gaya besar tapi gak ada perpindahan, maka usahanya 0. Seperti rumus tadi. Kayak kamu juga, capek mikir, capek ngeluh, capek marah, tapi gak ada langkah nyata. Fisika bilang itu belum usaha. Jika sebuah gaya besar diberikan, tetapi benda tidak berpindah sama sekali, berapa nilai usahanya? Secara fisika, kalau perpindahannya 0, usahanya juga 0. Kalau capeknya nyata, tapi usahanya 0 menurut fisika, apa yang sebenarnya salah? Fisika ngajarin satu hal, capek belum tentu usaha, usaha belum tentu efektif, dan energi gak pernah hilang, cuma berbeda bentuk. Kalau sekarang hasil belum kelihatan, bisa jadi energinya lagi dikumpulin. Yang penting bergerak, benar arah, dan konsisten.